Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Karo Inyong di Baba Reaction. Kali ini kita akan mereaction full live streaming di mana Lesti datang ke acara tersebut. Ya, yaitu di launching lagu Menyerah ya, Lesti Kejora feat Mom Uung. Oke, kita langsung aja menuju TKP and play. Halo, Mom Uung. Barang keluarga bahagia kita. Papi bilang. Woi, abang. Siapa nih takut? Pakai topi. Wah, ngedadak. Coba kita zoom dulu, guys. Halo, Mom Uung nih, Bos. Senggol dong. Kiss bye. Oke, baik, selanjutnya kita akan ke sesi cicak ya Kak ya. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai lagu dan juga produksi lagu tersebut, inspirasi dari lagu tersebut dan juga alasan kolaborasi lagu ini Kak. Benar banget, maka dari itu kita undang nih Kak Rizky, Dede, Mom Uung buat ke atas panggung. Kita langsung aja bertanya-tanya. Gue fokus sama Bang El aja nih. Lucu banget pakai topi hijau. Tapi boleh sambil duduk dulu. Abang mau duduk di mana nak? Abang duduk sama. Mau duduk di mana? Abang kali teteh ya. Abang. Teteh. Ayo. Sama papa. Lucu banget ya Bang topinya. Oke, di depan kita ini udah ada Kak Lesti Kejora. Beliau ini penyanyi sekaligus sosok ibu yang sangat kuat. Dan juga ada Kak Rizky Bilar, sosok seorang hebat di balik karya lagu Menyerah ini nih Kak nih. Dan gak lupa juga di sini udah ada Mami Uung. Halo Mom. Beliau adalah konselor menyusui dan juga support system ibu-ibu di Indonesia. Keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Boleh tepuk tangannya semangatnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, Kita harus nanya dulu. pertanyaan pertama. Boleh nih. Aku mau bertanya ya, Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kebetulan orang dalam. Tadinya ya. Oke, kita mau tanya ya Kak ya. Ini tadinya ya Tentang, MC-nya ya. apa sih untuk Kak Bilar dan Kak Lesti dulu ya Moms ya? Tentang apa sih yang menjadi alasan kolaborasi dari Kak Lesti dan Kak Bilar bersama Mom Uung ini? Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mama-mama hebat dan papa-papa hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertanyaan yang diberikan Feedback. Pertanyaan yang diberikan oleh Sania barusan, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan Mom Uung? Yang pertama, aku udah pernah cerita waktu kita di acara yang di Roadshow bahwa aku itu bukan hanya yang dilibatkan menjadi keluarga besar Mom Uung, tapi sebelumnya aku pun sudah menjadi keluarga besarnya Mom Uung. Kenapa? Karena memang abang ini memang betul-betul anak Mom Uung. Aslinya itu memang dorongan supportnya dari asi boosternya Mom Uung. Jadi begitu dikasih kesempatan untuk ayo mau nggak kolaborasi kita bikin. Bang El. Dia pengen make mamanya itu. Ya. Jadi tadi dikasih make sama Mom Uung nggak mau dia. Aduh. Sesuatu yang bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu hebat Indonesia ini. Lesti mau atau tidak? Wah, dari situ udah nggak ada pikir-pikir lagi. Ayo, aku bilang. Semoga, maksudnya kenapa? Karena aku bilang pengen banget ketemu langsung sama mama-mama hebat yang berjuang mengasih anak-anak kesayangannya mereka gitu. Jadi begitu diajakin tuh langsung yang Abang El. terima kasih ya Cici sama Kojo karena udah mau melibatkan aku nih. Karena yang pertama kan aku nih bisa dibilang ibu baru, masih banyak gak taunya gitu. Tapi di sini tuh banyak banget ternyata pengalaman-pengalaman dari mama-mama hebat yang di-share ke Mom Uung ini. Aku tuh sebenarnya gabung ke sini salah satunya adalah pengen lebih dekat dan pengen lebih banyak tahu
apa pengalaman ibu-ibu hebat yang udah di-share ke Mampu gitu. Sebenarnya kita tahu juga kan ya Moms ya, Dede itu juga sebagai seorang ibu saat ini. Dulu gimana sih Dek, ngerawat abang, dan ketika fase menyusui abang, apakah ada kendala atau seperti apa? Sampai akhirnya ketika membuat lagu ini tuh seperti deja vu mungkin ketika menyusui waktu itu. Aku rasa setiap ibu tuh masing-masing punya proses, punya cerita ya dalam menyusui. Khususnya aku pribadi juga pada saat aku menyusui itu ujiannya dari segala sisinya banyak gitu. Kenapa? Karena saat itu juga aku kan masih harus tetap produktif gitu. Terus belum lagi ngeliat teman-teman yang sama juga sama-sama produktif di industri ini, tapi mereka masih bisa semangat suara abang semangat menyusui dan asinya banyak. Wah, dari situ ada juga rasa insecure, rasa wah kok aku nggak kayak mereka ya gitu, kok asi aku sedikit ya gitu. Banyak banget kendalanya, tapi masya Allah aku pun kan Shania itu salah satu sahabat aku juga sih, jadi Shania juga kurang lebih banyak lah tahu perjalanan proses kehidupan aku, khususnya Shania tahu Dede jadi MC, ngapain nanya? Ya kan MC-nya Shania. Ya tapi kan mewakili penonton kali ya. Pada saat menyusui Shania juga tahu gitu, dan kita memang teman-temannya pada ibu-ibu muda, jadi sharing pakai apa, minum apa, sharing pengalaman. Jadi pas begitu nanya-nanya, dan teman-teman pun ternyata memberikan masukan untuk mengkonsumsi ASI booster dari Mampu gitu. Contohnya Kalori, terus Kagigi gitu. Dan beliau bukan hanya mendapatkan ASI yang banyak, tapi kualitas yang bagus juga. Dan masya Allahnya itu udah dirasakan juga gitu. Jadi salah satunya juga mungkin ini adalah bentuk terima kasih aku juga untuk Mampu, karena sudah berkat konsumsi ASI booster dari Mampu, lihat anaknya udah dua tahun dan udah pinter, sehat gitu, aktif banget gitu. Aktif ya, aktif banget. Bapaknya juga aktif. Oke, ini tadi kan pertanyaan seputar mengasihi, berjalan mengasihi. Kalau dari Monik nih sebenarnya pengen tahu banget nih persoalan lagu nih, kan yang produce ini kan kebetulan kalau kita tuh panggilnya Papa Asi ya, jadi aku panggilnya Papi aja ya, Papi Bilar. Ini inspirasinya tuh datang dari mana sih sampai akhirnya prosesnya tuh bisa rilis hari ini collab Inspirasi. dengan Mampu juga gitu. Ya, sebenarnya selamat siang semuanya. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, tentu prosesnya lumayan panjang, namun lumayan pendek. Maksud saya gini, kenapa saya bilang lumayan pendek? Karena ini yang bisa dibilang kolaborasi yang dengan waktu yang cukup minim ya. Ini pertama kali saya memproduksi sebuah lagu dengan waktu yang cukup minim. Jadi ini adalah challenging juga buat saya. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali ya untuk Cici, untuk Mampu dan Kojo yang sudah ngasih kesempatan untuk berkarya lewat project campaign kali ini. Saya senang banget karena kalau nggak diajakin sama Kojo dan Cici, saya mungkin tidak akan kepikiran, mungkin belum kepikiran ya untuk bikin lagu yang sifatnya inspiratif seperti ini. Lalu kemudian Kojo menjelaskan terkait campaignnya, lalu isian materi lagu seperti apa. Oke, lalu saya tampung dan cukup ada perbedaan pandangan sebelumnya sih saat itu, tapi itu sesuatu yang lumrah ya. Jadi ada perbedaan pandangan sampai akhirnya kita cocok di lirik yang akhirnya jadi yang mana rilis di hari ini. Dan bisa bilang untuk proses liriknya aja itu lumayan agak sedikit kompleks juga. Saat itu saya agak sedikit kesulitan untuk melanjutkan di kalimat kedua saat itu. Jadi FYI, saya membuat lagu ini, nulisnya itu di paragraf, di kalimat rap pertama saya nulisnya. Lalu untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya itu susah banget, sulit banget. Terus
memang ya kadang-kadang manusia tuh butuh ada sedikit dorongan. Sehingga sih tadi H-1 saya diminta untuk nunjukin demo. Waktu itu saya baru nulis kalimat berikutnya. Saya diminta untuk besok harus jadi ya demo. Waduh, oke deh. Akhirnya saya coba. Banget loh. Saya bikin candi ya. Saya begadang, lalu saya jika cerita saya begadang ini sedikit fun fact aja. Lalu saya begadang di H-1 tersebut. Saya nyari apa kalimat berikutnya ya. Saya begadang dari jam ya sampai akhirnya jam 5 subuh ya teman-teman, jam 5 subuh. Akhirnya saya pikiran begini, oh yaudah deh gue mau nulis kalimat berikutnya. Tapi gue coba mundur ke belakang, nulis verse-nya dulu aja gitu, fokusnya. Akhirnya dapat verse, dapat di kata luka pilu yang tak kunjung berlalu. Saya nulis terus tuh. Dan akhirnya jadi, tiba-tiba sejam doang jadinya. Luar Ya, biasa. singkat banget ya. Tangan dulu dong, teman-teman. Ya berarti singkat banget nih proses pembuatan lagunya, nggak terlalu lama ya, karena memang deadline sih sebetulnya ya. Tapi gila lagunya. Mengenai apa yang disampaikan, kalau ditanya soal inspirasi dari mana sih? Iya saya jujur, kalau boleh jujur, saya mengambil sedikitnya dari apa yang pernah saya alami dan saya percaya bahwa bukan cuma saya yang pernah mengalami, Anda yang ada di sini atau mungkin Anda yang sedang menonton juga Betul. pasti pernah mengalami yang namanya sempat di titik terendah, Betul. sempat merasa terpuruk dan berlarut. Maka dari itu lewat lirik yang saya bikin, lirik yang saya tuangkan di sini, melodi yang saya buat di sini, saya ingin mengajak Anda untuk jangan jatuh berlarut, jangan menyerah dan percaya bahwa keikhlasan, kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Dan saya harap dengan lagu ini bisa memberikan energi positif untuk orang-orang yang selalu merasa bahwa mereka tidak akan mampu bangkit lagi, mereka tidak akan mampu berdiri lagi. Dan maka dari itu saya bersyukur ya lagu ini memang secara campaign ini memang Grammy untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu Indonesia. Tapi secara karya, secara kan saya menganggap saya ingin menulis Universal kok. ini untuk masyarakat umum. Bukan Saya cuma percaya ibu-ibu kalau bahwa berarti. banyak kok orang-orang di sana di luar sana, bukan hanya ibu-ibu ya, ada juga bapak-bapak, ada juga mungkin anak-anak perantau, anak-anak muda yang mungkin sedang merasa terpuruk, merasa lemah. Dan saya berharap ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi energi booster buat kalian untuk selalu percaya bahwa kalian bisa dan selalu percaya bahwa orang-orang di sekitar kalian itu butuh kalian. Benar-benar. Keren. Jadi sebenarnya Kak Sania, waktu demo itu udah jadi sebenarnya salah satu pendekat utamanya juga. Dan aku kayak, wah gila banget sih ini memang. Ini mungkin kalian juga ngedenger suaranya nggak terlalu jelas ya, tapi mungkin kalau pakai headset rada ke redam lah ya suara. Karena ini kan di aula yang penontonnya banyak banget, jadi banyak yang ngobrol kayaknya nih. Nih sama Kak Bibila ini. Kenceng banget Maksudnya suara. Cuma record ya, kayak record HP ya. Tapi bener-bener udah bisa nyentuh hati aku yang bahkan aku belum merit ya. Tapi ada fun fact juga sedikit. Ini kan saya bikinnya dari melodi dulu ya, dari melodi dulu. Jadi saya bikinnya selalu melodi. Contoh gini misalkan, na 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 na. Istri saya pas denger apaan sih katanya. Sih, nah. Kenapa tuh Bun? Kok bisa kayak gitu Bun? Oh kan tahu kan? Maksudnya kalau si kakak bikin tuh, aduh sayang apaan sih gitu, kayak gitu. Suka begitu. Jadi bersyukur saya itu sebagai apa? Kan saya baru belajar sebagai komposer gitu. Bersyukur saya ada di sebelah penyanyi. Saya berada di benar-benar lingkungan penyanyi. Jadi ketika ada notasi, ada lagu baru yang saya buat, pasti saya akan coba saya kamu supervisiin dulu saya. Wah, walaupun penyanyinya kurang ajar ya. Walaupun Skeptis gitu. walaupun selalu meragukan saya Sombong ya. ketika jadi karena kan suara saya kan nggak enak ya. Kalau Lesti kan bernapas aja enak gitu. Iya. Dia tak mau nyanyiin tau. Ya Udah saya jadiin dulu. Jadi harus dilirik dulu deh. Dan begitu dia demo ngisi lagu, udah lirik udah jadi, dia nangis. Oke, itu Oh. namanya tuh kalau boleh tahu diceritain Pada saat nulis lirik. Iya dong. Jadi sebelum isi demo ya kan Kak, sebelum isi demo itu dinyanyiin dulu kan, dibacain. Coba kamu nyanyiin pagi-pagi. Kakak itu nggak tidur kan, dia nggak tidur pagi-pagi, dia kan posisinya udah tidur. Pagi jam 9 atau
jam 10 gitu dia ngebangunin saya, lagunya udah jadi, coba kamu nyanyiin katanya. Pas dibaca liriknya dinyanyiin gitu, nggak berasa air mata nih. Kok bagus, aku bilang beneran sekarang tuh dengan gayanya dia yang selalu tuh masa sih coba nyanyi lagi. Hari itu sorenya kan langsung dibikin demonya. Wah, semoga ya, aku sih berharap semoga memang lagunya bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pendengar musik. Walaupun yang kakak bilang tadi atau Cici Uung dan keluarga besar di Uung ini adalah target market kita tuh untuk ibu-ibu menyusui, mama-mama yang lagi berjuang untuk bisa mendapatkan ASI yang bagus, ASI yang banyak. Tetapi lagu ini tuh Kojo, Ci Uung dan Kakak Dilan garap buat bukan hanya untuk kita sebagai ibu, tapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Karena titik terendah kita ini kan bukan hanya kita sebagai ibu, tapi mungkin bapak-bapak juga atau teman-teman yang lagi bekerja, lagi apa, yang benar-benar lagi hancur-hancurnya. Semoga setelah mendengarkan lagu ini mereka merasa tidak sendirian, mereka merasa bahwa oh iya, hidup saya berharga. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar saya membutuhkan saya untuk ada di dunia ini, untuk terus hidup, untuk terus berjuang untuk kita yang ada di sekitarnya gitu. Semoga bisa diterima dan semoga berkenan dengan lagunya, karena alhamdulillah udah bisa dinikmati, bisa didengarkan di seluruh platform musik. Untuk part yang pertama nih, gue nggak tahu nih untuk part keduanya nanti ya, karena memang suara juga tidak terlalu jelas ya. Kalau di live yang kemarin itu kan ya, di acara Momuungnya itu yang pertama ya, pada saat dibocorin lagu ini memang suaranya, mic-nya melalui mixer gitu, jadi masuk lah suara. Ini kan enggak, ini ya langsung eksternal aja nih suaranya nih ya, jadi ya udah padanya. By the way, di sini gue nangkep, ya akhirnya gue nangkep, ya memang kita tuh kalau nggak dengerin secara keseluruhan tuh memang susah ya. Setelah gue nangkep, gue juga udah reaction lagunya, cuman gue belum tayangin. Gue nggak tahu nih nanti tayangnya mana duluan, karena susah banget tuh lagu di reaction ya. Gue ngerasa bahwa lagu itu untuk universal banget ya. Itu adalah titik terendah bagi setiap orang. Dan gue nggak nyangka ternyata Rizky Bilar menciptakan lagu ini waktunya tuh mepet, tidak terlalu panjang, tapi dia berusaha keras ya, begadang segala macam, dan ternyata gila, keren banget. Jangankan Lesti yang nyanyi, kita aja yang dengerin ya, apalagi Lesti ya, pada saat pertama kali ngebacain liriknya sambil nyanyi, iseng-iseng demo gitu, sebelum bikin demo musiknya pun Lesti sempat nangis. Dan ini keren banget sih menurutku. Alright guys lah, pokoknya yang terbaik lah ya. Nanti ada banyak banget nih di sini. Kita akan lihat nanti apakah nanti kita bisa reaction keseluruhannya. Karena ini kan durasi 1 jam doang. Mungkin bisa kita buat menjadi beberapa part ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya. Mudah-mudahan guys ya. Cuman kembali lagi karena suaranya nggak begitu jelas mereka ngobrol gitu. Nah buat kalian yang ngedengerinnya di luar yang banyak suara pasti nggak bakal kedengeran. Karena di dalam gedung ini suara orang semuanya pada ngobrol, gue perhatiin kayak suara gimana sih? Nggak ngerti lah. Mungkin kayak yang kalian nonton live streaming siang hari ya, silakan komen lah. Cuman pada intinya gue nggak begitu jelas gitu. Jadi gue kurang puas nih reaction di sini nih gitu. Kurang jelas banget gitu. Thank you so much buat kalian. Semoga sukses buat Lesti, Rizky Bilar, Momuung ya, dan timnya ya. Semoga lagunya bisa booming. Dan sukses juga buat kalian semua. Gue undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.